Gimana rasanya kalau ini ada di posisi Anda sebagai dosen, tapi gajinya bahkan nggak sampai UMR? Sedih? Nggak terima? Emosi? Atau justru nggak terlalu mementingkan soal itu? Berdasarkan hasil sidang Mahkamah Konstitusi yang membahas soal akademik perguruan tinggi, cukup memberikan tamparan serius mengenai realita nasib dosen non-ASN yang mendapatkan hak gaji di bawah standar minimum UMR. Di satu sisi, dosen dituntut untuk menjalankan kewajibannya dalam Tridharma. Tapi di sisi lain, ada yang hanya menerima hak yang nggak sesuai apa yang telah dikerjakan. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah ini kesalahan sistem? Atau emang ada yang selama ini dibiarkan? Inilah depth investigasi. Kita mulai dari akar masalahnya dulu, karena ini bukan cuma soal kampus pelit, tapi ada struktur yang lebih dalam. Secara beban kerja, dosen non-ASN sebenarnya nggak berbeda dengan dosen ASN. Mereka tetap wajib memenuhi Tridharma, ngajar di kelas, menyusun bahan ajar, membimbing mahasiswa, melakukan penelitian, sampai terlibat dalam pengabdian masyarakat dan administrasi akademik. Bahkan banyak kasus, beban kerja mereka justru lebih fleksibel, tapi nggak terukur dengan baik. Tapi ironisnya, penghasilan yang diterima seringkali jauh dari kata layak. Dalam sidang Mahkamah Konstitusi muncul fakta yang cukup mengejutkan. Ada dosen yang digaji sekitar 340.000 sampai 1,5 juta per bulannya. Angka ini emang nggak mendekati standar UMR di sebagian besar wilayah Indonesia. Salah satu akar persoalan terletak pada model pembiayaan kampus, khususnya di perguruan tinggi swasta. Banyak PTS sangat bergantung pada UKT atau SPP mahasiswa sebagai sumber utama pendapatan. Ketika jumlah mahasiswanya aja nggak stabil atau biaya operasionalnya meningkat, otomatis pengeluaran yang paling mudah ditekan tuh ada di gaji dosen. Kelihatan nggak manusiawi, tapi emang begitu adanya. Di titik ini muncul pertanyaan kritis, ketika UKT di beberapa kampus terus naik, apakah kenaikan itu benar-benar berdampak pada kesejahteraan dosen atau cuman digunain buat menutup beban operasional lain? Selain itu, ada juga ketimpangan struktural antara dosen ASN dan non-ASN. Dosen ASN punya sistem penggajian yang relatif jelas, dengan gaji pokok, jangan sampai ke skema tunjangan profesi. Sebaliknya, untuk dosen non-ASN seringkali bergantung pada kemampuan finansial institusi yang sangat bervariasi. Artinya, masalah ini bukan cuma soal angka gaji, tapi juga ketimpangan sistem yang udah berlangsung lama, dan akhirnya isu ini sampai ke meja Mahkamah Konstitusi. Ketika isu ini masuk ke Mahkamah Konstitusi, itu artinya persoalan udah bukan sekadar teknis, tapi menyangkut hak dasar. Dalam sidang MK, para hakim menyoroti satu hal yang cukup kontras. Biaya pendidikan khususnya UKT cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tapi kesejahteraan dosen, terutama non-ASN, nggak ikut naik secara signifikan. Sorotan ini menjadi penting karena menyentuh aspek konstitusional, hak setiap warga negara untuk bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Ketika seorang dosen yang notabene-nya berprofesi intelektual dan dibayar jauh di bawah standar minimum, maka ini bukan lagi sekedar isu kelembagaan, tapi isu keadilan sosial. Gugatan yang diajukan oleh Asosiasi Dosen pada dasarnya meminta adanya jaminan standar penghasilan minimum bagi dosen, seenggaknya setara dengan UMR. Ini jadi titik krusial. Apakah negara perlu hadir lebih jauh dalam menjamin kesejahteraan dosen non-ASN? Di sisi lain, isu ini juga memicu reaksi publik. Banyak yang mulai mempertanyakan paradoks dalam dunia pendidikan tinggi. Dosen dituntut berkualitas, menghasilkan riset, bahkan berkontribusi pada pembangunan nasional, tapi soal kesejahteraan nggak dijamin secara layak. Ini ngebuka diskusi yang lebih luas. Apakah selama ini kebijakan pendidikan lebih fokus pada akses dan kuantitas mahasiswa, tapi kurang memberi perhatian pada kualitas dan kesejahteraan pengajarnya? Apa yang bakal terjadi kalau ini terus dibiarkan? Dampaknya nggak langsung terlihat, tapi perjalanan bakal merusak fondasi pendidikan yang tinggi itu sendiri. Bagi dosen, tekanan ekonomi bakal ngedorong mereka mencari pekerjaan tambahan di luar kampus. Ini bukan pilihan, tapi emang udah jadi suatu kebutuhan. Akibatnya, fokus terhadap Tridharma jadi terpecah. Waktu untuk penelitian berkurang, kualitas pengajaran bisa menurun, dan interaksi akademik dengan mahasiswa jadi nggak optimal. Dalam jangka panjang, dosen-dosen berkualitas bisa memilih keluar dari dunia akademik atau berpindah ke institusi yang lebih mampu secara finansial. Ini menciptakan ketimpangan kualitas yang makin lebar antara kampus. Bagi mahasiswa, dampaknya juga nyata. Mereka bisa aja ngebayar UKT yang tinggi, tapi nggak ngedapetin kualitas pembelajaran yang sepadan. Bimbingan skripsi jadi kurang intens, riset kurang berkembang, dan pengalaman akademik jadi nggak maksimal. Sementara bagi sistem pendidikan tinggi
secara keseluruhan. Kondisi ini bisa melemahkan daya tarik profesi dosen. Jika dosen nggak lagi menjanjikan kesejahteraan yang layak, maka regenerasi akademisi berkualitas bakal terhambat. PTS kecil yang jadi pihak yang paling rentan dengan keterbatasan sumber daya, mereka sulit meningkatkan kesejahteraan dosen. Tapi juga harus bersaing dengan kampus besar yang lebih mapan. Kalau kondisi ini terus dibiarkan aja, maka dipertaruhkan bukan cuma nasib dosen, tapi masa depan kualitas pendidikan tinggi Indonesia. Isu gaji dosen non-ASN di bawah UMR bukan cuma angka, tapi cerminan bagaimana sistem memandang profesi dosen itu sendiri. Apakah dosen cuma dianggap sebagai pelengkap sistem pendidikan? Atau benar-benar sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia? Ketika Mahkamah Konstitusi dan DPR mulai menyoroti, ini sebenarnya itu menjadi sinyal bahwa masalahnya udah terlalu besar untuk diabaikan. Apakah negara perlu menetapkan standar gaji minimum dosen secara nasional? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Share apabila konten ini bermanfaat untuk Anda. Ikuti terus penerusan depth investigasi lainnya.